Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan hari ini adalah undangan dari Yesus untuk meninjau kembali bagaimana orientasi hidup kita. Bukan hanya soal kaya atau soal miskin, tetapi apa yang kita anggap sebagai kekayaan sejati. Kita pengkhotbah bacaan pertama. Pengkhotbah berisi kata-kata bijak, memulai dengan pernyataan yang keras dan mungkin mengganggu kita, mengusik kita. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Itu kalimat yang mungkin bikin kita merasa nihil. Tidak berarti atas segala usaha hidup kita selama ini. Tapi itu bukan maksudnya. Pengkhotbah bukan mengajak kita putus asa, tetapi sadar bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang kekal. Karya, warisan yang diperebutkan dalam Injil, dan kerja keras kita suatu saat akan kita tinggalkan begitu saja. Dan kita tidak bisa mengatur apapun itu. Kalau hidup hanya berhenti di situ, tentulah kita akan menderita kecewa besar. Dalam sebuah pengalaman saya ngobrol dengan orang muda, dia menceritakan bahwa dia ingin masuk dalam fakultas atau departemen kedokteran umum, tetapi ayahnya menghendaki masuk kedokteran gigi. Di sini dia merasa gelisah karena ayahnya merasa kedokteran gigi akan membawanya menapaki jenjang karir yang baik, sukses di masa depan, punya banyak pelanggan, dan sebagainya. Artinya hidupnya terjamin. Tetapi di sisi lain ia menghendaki masuk kedokteran umum, khususnya bagian emergensi, gawat darurat, IGD, macam itu,
Dan nantinya dia mau mengambil spesialis, yang saya juga baru tahu, ada spesialis bagian emergency. Karena ia merasa orang-orang seperti itu jauh lebih membutuhkan daripada sekedar sakit gigi. Benar juga sih, karena sakit gigi mestinya tidak ada yang terlalu darurat sekali. Tetapi lalu disitulah dia bertanya, kira-kira saya kalau mau memilih ini atau itu, bagaimana? Pertimbangan pilihannya tuh harus didasarkan apa sih? Lalu saya menjawab bahwa apakah kamu di kedokteran gigi nanti kamu merasa sekalipun itu bukan panggilanmu, apakah kamu merasa damai akhirnya? Atau justru kamu merasa di kedokteran umum, khususnya bagian emergensi, kamu merasa lebih tenang, lebih sukacita dalam menjalani, meskipun mungkin selalu dalam keadaan panik, dalam kondisi yang ya emergensi, tahu sendirilah, begitu, diburu-buru dan sebagainya. Jadi pilihan yang baik bukan melulu pada ujungnya, bukan soal untung rugi materi, berapa banyak orang yang dikecewakan, sukses atau tidak, tetapi pilihan yang baik menurut Injil dan bacaan hari ini, pengkhotbah, adalah apakah pilihan kita membuat kita semakin menjadi manusia, semakin manusiawi di tengah orang-orang yang mungkin rasa kemanusiaannya mulai hilang. Apakah pilihan perutusan pelayanan kita, hidup studi karya kita juga membawa dampak yang besar bagi sesama? Saya rasa itu pilihan yang ditekankan dalam bacaan-bacaan hari ini. Maka lalu dalam Injil Yesus memberi perumpamaan tentang seorang kaya yang menyimpan hasil panennya dengan bangga. Dengan bangga lalu merencanakan pensiun setelah semua mungkin rumahnya dijadikan lumbung dan dia hanya hidup dalam sepetak kamar. Yang penting hartanya ada di sana semua. Tapi malam itu Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang mungkin membuat dia berpikir 1000 kali. Begitulah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Perhatikan saudara-saudari bahwa Yesus tidak bilang salah menjadi kaya. Yang bodoh adalah mengira bahwa kekayaan dunia itu bisa menjamin hidupmu sekarang dan juga ke depan nanti. Dalam hal ini perumpamaan ini mampu membantu kita untuk menyadari bahwa agar milik dan kekayaan jangan sampai menjatuhkan, mencelakai diri. Ia lalu mengajak orang untuk menemukan harta sejati yang tidak bakal lenyap. Memiliki dan membagikan. Memiliki boleh, membagikan harus, dan keduanya haruslah seimbang. Dengan membagi, tentu Anda pernah berbagi, tentu Anda akan menjadi kaya dalam relasi. Relasi Anda diperkaya karena Anda memberi apa yang Anda miliki. Sebaliknya kalau kita hanya memiliki dan memiliki terus, kita tidak akan mungkin punya banyak. Justru akan miskin dalam relasi dan akhirnya seperti dalam Injil, dia hanya berkata dalam jiwanya dan itu artinya dia kesepian. Seringkali kita datang ke resto atau kafe. Nah, ini juga orang-orang muda pasti sering seperti ini. Mungkin sambil nongkrong, mengerjakan skripsi, tugas akhir atau tesis dan sebagainya, tugas kelompok dan sebagainya. Lalu kita tanya, password wifi-nya apa toh? Kok sinyal wifi-nya hilang-hilang? Tetapi pernahkah kita tanya, aku kok merasa Tuhan itu hilang ya dari hidupku? Bagaimana kutemukan sinyalnya? Pernahkah Anda berpikir seperti itu? Saudara-saudari orang muda, zaman sekarang yang paling viral, yang paling update adalah yang paling kelihatan stylish, yang paling punya banyak like. Video unggahannya banyak view-nya, yang kelihatan mapan, kaya, dan sebagainya. Itu yang membanggakan. Zaman sekarang yang dicari adalah yang paling viral. Iya enggak sih? Bener ya? Banyak like dan view itulah yang paling menyedot, menyita perhatian. Maka kalian, saya, kita pun bisa berlomba-lomba ke arah situ. Apakah salah? Pertanyaan saya. Tidak juga.
Tetapi kalau akhirnya itu menyedot hari-hari kita, pertanyaan di prolog tadi, berapa persen dalam hidupmu kamu alokasikan untuk hal-hal seperti itu? Kalau akhirnya itu membuat kita korupsi waktu, yang tadinya harus studi menjadi tidak, yang tadinya bekerja malah tidak, juga punya kesempatan untuk menipu, bahkan menjadikan kita rusak dalam relasi dengan sesama, bahkan keluarga. Lalu apakah itu kekayaan sejati kita? Itu pertanyaan saya. Paulus dalam bacaan kedua bukan bermaksud mempertentangkan kebutuhan kita di dunia untuk hidup dengan harta surgawi, dengan tujuan mencari hidup yang kekal. Paulus berkata demikian, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Singkirkan manusia lama dan kenakan manusia baru. Tetapi apakah kita juga sudah bijak dalam menjalani hidup di dunia ini? Sudahkah kita bekerja secara seimbang dengan pelayanan? Jadi saudara-saudari, teman-teman muda, apakah harta surgawi itu? Ingat dalam perikop Injil yang lain, ketika Yesus berkata kepada Marta, Maria telah mengambil bagian yang paling baik dalam hidupnya. Ketika Maria duduk di kaki Yesus. Bagian terbaik itu adalah membuat relasi dengan Tuhan secara konkret, hati yang damai, cinta yang murni, dan iman yang tidak bergantung pada saldo, pada rekening, pada kebaikan yang memerlukan validasi medsos. Jadi saudara-saudari, sebagai akhir dari homili ini, hari ini kita diundang untuk bertanya, apakah saya sedang membangun kekayaan yang tidak akan lenyap? Apakah pekerjaan saya, pengeluaran saya, waktu saya sedang menuntun saya ke surga, atau justru menjauhkan saya darinya? Apakah saya mengajarkan anak-anak saya mencintai Tuhan lebih daripada mencintai gadget dan gengsi? Semoga 3 pertanyaan itu menjadi permenungan Anda semua yang bisa Anda bawa pulang, sehingga di hari-hari mendatang Anda, seperti kata Paulus, semakin menjadi manusia yang diperbarui dan semakin menjadi kaya di hadapan Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.